We are dead in top, and yeah, right now we are not in our best. It's obvious, but still, like Jack said, it's around November, so hopefully come back and step by step do it, because the league, I had the feeling that. Setiap perjalanan besar selalu menyisakan dua hal, kegagalan yang mengajarkan dan harapan yang menyalakan kembali langkah. Dalam hidup, seperti juga dalam kompetisi, tidak ada kejayaan yang datang tanpa ujian. Rasa sakit, jatuh, bahkan kehilangan, seringkali justru menjadi batu loncatan untuk menemukan versi terbaik dari diri sendiri. Karena pada akhirnya, yang membedakan bukanlah siapa yang tak pernah kalah, melainkan siapa yang mampu bangkit setelah terjatuh. Musim lalu menjadi salah satu periode paling kelam dalam sejarah terbaru Manchester City. Ambisi mereka untuk mempertahankan mahkota Premier League yang sempat terasa begitu dekat, akhirnya sirna di tangan Liverpool. Sepanjang musim, The Reds tampil garang, stabil dan hampir tanpa celah. Sementara City justru sering tersandung di momen-momen krusial. Kekalahan demi kekalahan terasa semakin berat karena bukan hanya mengikis peluang juara, tetapi juga menggerus rasa percaya diri seluruh skuad. Kegagalan di Liga hanyalah permulaan dari rangkaian kekecewaan. Di Wembley, impian mereka untuk menutup musim dengan gelar FA Cup buyar setelah kalah di partai final yang seharusnya bisa menjadi pelipur lara. Di Carabao Cup, City bahkan tidak mampu melangkah sejauh yang diharapkan, tersingkir lebih cepat dari perkiraan banyak pihak. Namun, puncak kekecewaan terjadi di panggung Eropa Liga Champions, kompetisi yang selalu mereka impikan, namun justru kembali berakhir pahit di fase gugur. Di mata para supporter, musim itu bukan sekedar gagal, melainkan sebuah tamparan yang meninggalkan bekas mendalam. Pep Guardiola tidak menutupi realita pahit itu. Di berbagai konferensi pers, ia dengan tegas mengakui bahwa City tampil jauh di bawah standar. Ia berbicara mengenai rapuhnya konsistensi, buruknya mentalitas bertanding di laga-laga besar, hingga hilangnya identitas permainan yang biasanya menjadi ciri khas mereka. Para pemain yang dulu dikenal solid dan penuh percaya diri, di musim lalu terlihat gamang, sering salah mengambil keputusan dan gagal menjaga ritme. Namun di balik kritik keras terhadap timnya sendiri, Guardiola juga menyelipkan keyakinan. Ia memandang musim lalu bukan akhir perjalanan, melainkan pelajaran yang akan menjadi bahan bakar untuk bangkit. Atmosfer di sekitar klub pun sempat memanas. Media Inggris tanpa ampun melabeli City sebagai tim yang kehilangan taringnya, sementara sebagian fans menuntut adanya perubahan besar. Sorotan tajam diarahkan ke ruang ganti. Apakah skuad sudah mulai jenuh? Apakah era dominasi mereka berakhir? Pertanyaan-pertanyaan itu bergema sepanjang musim panas, menambah tekanan yang harus ditanggung Guardiola dan para pemainnya. Meski begitu, sang pelatih memilih untuk tidak larut dalam narasi negatif. Ia justru menjadikan kritik itu sebagai energi untuk membangun kembali tim. Guardiola berbicara tentang musim baru dengan wajah optimis, tentang memangkas jarak dari Liverpool, tentang memperbaiki detail-detail kecil yang dulu terabaikan, dan tentang mengembalikan City ke jalur yang seharusnya. Baginya, musim mendatang bukan sekedar kesempatan merebut trofi, tetapi sebuah misi membuktikan bahwa Manchester City masih layak disebut penguasa Inggris, tim yang tidak bisa disingkirkan begitu saja dari peta kekuatan sepak bola. Dan di Etihad, keyakinan itu mulai tumbuh kembali. Para pemain, staf, hingga supporter perlahan menemukan kembali semangat mereka. Kekecewaan musim lalu menjadi cambuk, luka yang diubah menjadi motivasi. Karena bagi Guardiola, perjalanan Manchester City baru akan benar-benar diuji ketika mereka mampu bangkit dari keterpurukan dan menulis ulang cerita dengan tinta emas, bukan air mata. Namun, meski pahitnya kegagalan itu masih membekas, City tetap menunjukkan taringnya. Mereka berhasil menutup musim dengan finish di posisi ketiga Premier League, sebuah pencapaian yang setidaknya menjaga tiket Liga Champions tetap aman. Dari titik itulah Pep mulai menyiapkan langkah baru. Di tengah kritik dan tekanan, posisi tersebut setidaknya menjadi penegasan bahwa City masih ada di papan atas dan tidak mudah disingkirkan dari persaingan. Pep Guardiola menegaskan dirinya tidak akan tinggal diam menghadapi situasi ini.
Bagi sang manajer, musim lalu hanyalah peringatan bahwa setiap tim besar pun bisa goyah jika tidak terus berbenah. Karena itu, ia menjadikan musim panas sebagai momen refleksi besar-besaran. Perombakan strategi, penguatan di lini kunci, hingga pembenahan mental skuad menjadi fokus utamanya. Guardiola percaya bahwa kekuatan tim tidak hanya ditentukan oleh kualitas individu, tetapi juga oleh mentalitas kolektif yang harus terus ditempa. Dengan skuad yang sudah matang dan syarat pengalaman, City punya modal besar untuk kembali ke jalur yang benar. Guardiola menyebut bahwa targetnya tidak sekedar finish di papan atas, melainkan kembali membangun dominasi di Inggris maupun Eropa. Semua aspek tengah dipoles ulang, mulai dari bagaimana tim mengawali pertandingan, bagaimana menjaga konsistensi sepanjang musim, hingga bagaimana menghadapi tekanan di momen-momen penting. Bagi Pep, detail kecil itu yang akan menjadi pembeda antara sekedar tim kuat dengan tim juara. Musim baru pun diibaratkan sebagai lembaran kosong yang siap ditulis ulang. Dan Guardiola yakin kisah yang akan mereka tulis kali ini bukan cerita tentang kekecewaan, melainkan tentang kebangkitan dan pembuktian bahwa Manchester City belum habis. Rencana itu tak hanya sebatas wacana. Begitu bursa transfer musim panas dibuka, City bergerak cepat. Guardiola bersama manajemen langsung menyusun daftar prioritas, memastikan skuad benar-benar siap menghadapi tantangan baru. Bursa transfer musim panas 2025 menjadi titik krusial dalam rencana kebangkitan Manchester City. Setelah melalui musim yang penuh kekecewaan, Pep Guardiola tahu betul bahwa timnya membutuhkan darah segar. Bukan sekedar untuk memperkaya opsi permainan, tetapi juga untuk menjaga agar skuad tetap kompetitif menghadapi persaingan yang semakin sengit. Karena itu, pergerakan City di pasar transfer kali ini jauh lebih terarah, fokus, dan penuh perhitungan. Prioritas utama Pep adalah memperkuat lini tengah. Ia menyadari bahwa mesin penggerak permainan City musim lalu tidak lagi sekuat tahun-tahun sebelumnya. Beberapa pemain kunci mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bahkan ada yang memasuki usia senja dan rentan cedera. Dengan menambah gelandang baru yang energik dan visioner, Guardiola berharap bisa kembali menghadirkan keseimbangan antara kreativitas dan ketangguhan. Selain itu, sektor bek sayap juga mendapat sorotan besar. Permainan khas City yang mengandalkan build-up dari belakang dan variasi serangan dari sisi lapangan kerap terganggu karena kurangnya kedalaman di posisi tersebut. Guardiola ingin mendatangkan pemain yang mampu memberikan fleksibilitas, tangguh dalam bertahan, lincah saat membantu serangan, dan tahan banting menghadapi jadwal padat. Tidak hanya berhenti di situ, kemungkinan perombakan di sektor bek tengah pun terus dibicarakan. Musim lalu, City sering kewalahan menghadapi tim dengan lini serang cepat, sesuatu yang menjadi catatan besar Guardiola. Karena itu, menambah palang pintu baru yang lebih muda, lebih kuat, dan lebih disiplin menjadi langkah penting untuk menjaga lini pertahanan tetap solid. Semua langkah ini bukan sekedar tentang transfer pemain, tetapi tentang visi jangka panjang. Guardiola tidak ingin City hanya kuat di atas kertas, melainkan benar-benar punya kedalaman skuad yang bisa bersaing di setiap kompetisi. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta baru yang haus pembuktian, City bertekad membangun pondasi untuk era kejayaan berikutnya. Semua persiapan akhirnya diuji ketika musim 2025-2026 dimulai. Dan di laga perdana, publik sepak bola akhirnya bisa melihat wujud nyata dari proses panjang yang telah dilalui Manchester City. Musim 2025-2026 akhirnya tiba, dan inilah panggung awal dari semua mimpi yang ingin Manchester City wujudkan. Setelah setahun penuh berisi kekecewaan, sorotan media, dan tekanan dari publik, laga perdana melawan Wolverhampton menjadi momen pembuktian pertama. Apakah City benar-benar siap bangkit atau akan kembali terjebak dalam bayang-bayang musim lalu? Jawabannya datang dengan cara yang tegas. City tampil penuh energi, agresif, dan seakan menyalurkan seluruh rasa frustrasi musim sebelumnya dalam satu pertandingan. Serangan demi serangan dilancarkan tanpa ampun, dan ketika peluit panjang berbunyi, papan skor menunjukkan hasil yang meyakinkan 4-0 tanpa balas. Kemenangan telak itu bukan hanya soal 3 poin, melainkan juga pernyataan keras kepada rival-rival mereka. Manchester City kembali.
Bagi Guardiola, kemenangan itu hanyalah langkah pertama dari perjalanan panjang. Ia tahu satu laga tidak akan menghapus luka musim lalu, tetapi bisa menjadi pondasi penting untuk membangun momentum. City bukan hanya ingin menang, tetapi ingin kembali menguasai Inggris dan menancapkan pengaruhnya di Eropa. Musim 2025-2026 bukan sekedar tentang pertandingan, melainkan tentang sebuah kebangkitan yang diceritakan dari awal, dan bab pertama sudah ditulis dengan tinta emas. Pada akhirnya, setiap kebangkitan selalu dimulai dari luka. Yang pernah runtuh tahu rasanya kehilangan, dan justru dari sana lahir tekad untuk kembali berdiri lebih kokoh. Hidup, seperti halnya permainan, tidak diukur dari berapa banyak kemenangan yang diraih, melainkan dari keberanian untuk mencoba lagi ketika segalanya terasa hilang. Dan ketika babak baru dimulai, bukan masa lalu yang menentukan, melainkan keyakinan untuk melangkah ke depan.